Afklarung, abad pencerahan, filsafat udah mulai beranikan diri untuk bikin identitas sendiri gitu. Platon dengan idealismenya, Aristoteles dengan empirismenya, memunculkan aliran-aliran lain dari situ gitu. Ya, postmodern bisa dikatakan cenderung lebih ke absurd gitu ya. Apakah manusia itu harus digantikan oleh teknologi atau bukan gitu? Orang-orang postmodern ini dia mengkritik orang-orang modern yang dia itu ya kemajuan dan lain sebagainya, tapi alam dirusak dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi jangan lupakan identitas lo. Siapa lo gitu. Lahir di mana, umur berapa, terus kesukaan lo apa gitu. Dan filsafat cuma menghadirkan seperti itu. Halo sahabat OMB, obrolan meja bundar. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Hari ini jauh dari Ujung Berung ya? Yep. Ujung Berung atau Cibiru malah. Cibiru apa? Bandung Coret atau gimana tuh? Bundaran Bang. Bundaran ya? Iya. Junet dan Muiz, Baitul Falsafah. Wah, ini kajian filsafat ya? Yap, Bang. Kenapa lu suka kajian filsafat? Ya, Junet. Oh, filsafat itu asik banget Bang. Apa Jadi seasik kita apa? bisa mengetahui hal-hal yang paling kecil yang nggak pernah dibicarakan oleh manusia sebelumnya gitu Bang. Ya. Bahkan tembok ini bisa dikatakan makhluk hidup ketika kita bisa menjawab argumentasi itu secara moral akademik gitu. Jadi sampai seaneh itulah filsafat. Nah, dan kita bisa berpikir kritis, radikal, dan asik lah Bang, pokoknya Bang. Lu mulai suka kapan nih? Muiz, kapan lu mulai jatuh cinta sama filsafat. Awalnya itu saya waktu SMP sih. SMP itu SMP. Enggak, belum bener-bener mendalami filsafat banget sih. Tapi awal ketertarikan saya itu waktu SMP. Dulu saya beli buku novel, lebih tepatnya itu Dunia Sophie kayak Justin Gardner. Nah, kan dari novel itu saya mulai belajar tuh awal-awalan tentang filsafat, baru bener-bener tahu tentang filsafat gitu. Dan juga memang di novel itu tuh uniknya dia ngejelasin tokoh-tokoh filsafat, filosof dari awal era klasik sampai sekarang gitu. Semua filosofnya ada lah di situ gitu. Disampaikan secara ringan ya. Iya, ringan banget. Ringan ya. Dan lu Net? Ya Bang. Lu kapan lu jatuh cinta? Cinta tuh dapet filsafat pas semester 2 Bang. Semester 2 lo? Gue berhasil memurtadkan 200 orang di teman kelas di UIN. Tingkat berapa? Di tingkat 2? Tingkat 2, semester 2 waktu itu. Ngeri banget lo jadi kayak maha gurunya lo ya? Ya? Bukan Bang, kita ya santai aja. Santai aja. Bukan susah. Berapa 200 orang? Iya Bang. Ini sebenarnya Baitul Falsafah udah lama atau baru nih? Kita baru 2 tahun lah ya Is. Iya, baru 2 tahun. 2 tahun lo. Ya. Menjak 2 tahun. Nah, filsuf ini kan banyak nih. Lu mulai belajar dari siapa dulu nih? Kalau belajar sih campur-campur kan? Campur-campur Bang. Ya, kalau dalam sistem akademik ya paling dari barat dulu ya. Barat dulu dari si Archen, filsuf alam. Thales, Anaximandros, Anaximenes, Heraclitus, Demokritus, Pythagoras, baru ke Socrates, Plato, Aristoteles. Ya barulah mulai di abad pertengahan kita ketemu Santo Thomas Agustinus, Santo Thomas Aquinas. Barulah nyampe di Renaissance Afklarung. Renaissance coba lu bahas sedikit. Oh, Renaissance itu dia berasal dari Natire itu Bang. Natire itu lahir kembali. Jadi dulu filsafat mengalami kemajuan yang sangat
pesat dalam ilmu pengetahuan di Yunani kuno. Itu ada Socrates, Plato, Aristoteles. Mungkin abang udah lebih tahu lah. Nggak tahu. Muis yang banyak tahu. Ya mungkin matematika lahir, fisika lahir. Cuman di abad pertengahan, di mana gereja mendominasi segala aspek kehidupan. Semua ilmu pengetahuan hancur habis. Semuanya dibunuh ya. Ketika geosentris ke heliosentris itu, Galileo menemukan teropong, dia mengatakan pusat tata surya adalah matahari, dia dibunuh. Bahwa gereja kan mengatakan bahwa pusat tata surya itu adalah bumi. Nah kalau Renaissance itu kembali lagi ke Yunani kuno gitu. Di zamannya Plato, Aristo, di mana pengetahuan itu dielulukan, dimuliakan, dihormati. Kembali lagi ke rasionalitas. Jadi figurnya waktu itu siapa tuh yang di zaman Renaissance? Renaissance itu René Descartes. Belum, dia lebih ke Afklarung ya. Afklarung. Kalau menurutku di Renaissance itu ada Francis Bacon, Niccolò Machiavelli, Galileo. Jadi gini Bung, gimana ya kalau sejarah panjangnya di mana seniman dimatiin Bung di abad pertengahan tuh. Seniman dimatiin, budayawan dimatiin, teknologi dimatiin, ilmu pengetahuan dimatiin, bahkan filsafat pun dimatiin. Gara-gara gereja terlalu mendominasi segala aspek kehidupan. Hadirnya seperti Thomas Hobbes, Niccolò Machiavelli, terus Francis Bacon. Kalau Niccolò Machiavelli dia hadir dalam pembantaian melalui politik. Kalau Francis Bacon, Bruno dia udah mulai ke sistematika pengetahuan. Terus lahir di Renaissance itu udah mulai dari seni pun mulai berkembang lagi kayak Leonardo da Vinci ya. Leonardo da Vinci, terus apalah arti sebuah nama Shakespeare. Terus Galileo, Isaac Newton yang duduk di bawah pohon, ada apel jatuh. Hukum teori gravitasi. Munculnya ini ya filsafat nature ya. Baru di Afklarung, abad pencerahan, filsafat udah mulai memberanikan diri untuk bikin identitas sendiri gitu. Contohnya René Descartes. Dia mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Aku berpikir maka aku ada. Deka ya? Deka. Mungkin dan setelah itu barulah filsafat mulai perkembangan yang sangat pesat dan maju. Ada Immanuel Kant, bajunya nih. Boleh dilihat gak? Oh boleh. Mungkin ada yang belum tahu mukanya gitu. Ada. Dia yang paling menurutku yang paling ganteng sih mas. Immanuel Kant, terus Friedrich Nietzsche, ya. Terus ada Berkeley, ada David Hume, John Locke, Montesquieu. Itu udah ke Amerika lah ya? Ya udah mulai. Jadi berkembang lah semua aspek Eropa tuh dari penjajahan gereja. Nah dari sekian banyak itu kan ini rentetannya ya. Dan yang membuat lu sangat terkagum-kagum yang mana nih? Kalau aku dulu mungkin ya. Is. Jujur memang yang aku pelajari dari awal ya para filsuf era klasik sebenarnya. Walaupun memang ya di era modern kita lebih berkemajuan secara pemikiran, tapi kembali lagi ketika ke era klasik itu benar-benar dasar dan benar-benar pondasinya itu di situ gitu. Yang Platon. Perdebatan antara Platon sama Aristoteles itu yaitu adalah akar di mana sampai sekarang pun ya kembali laginya ke situ gitu. Ke Platon dan Aristoteles lagi gitu. Pondasinya di situ. Iya, pondasinya di situ. Platon dengan idealismenya, Aristoteles dengan empirismenya. Memunculkan aliran-aliran lain dari situ gitu. Seperti misalnya positivisme dan juga materialisme gitu kan. Dan lain sebagainya. Tentu kita Platon kan ide kan, ide. Kalau lu Net? Kalau gua enggak. Enggak, ini lu suka semua ya? Iya, terjajah oleh satu tokoh. Karena campur ya. Cara belajar Junet Bang itu kayak kita mau ngelewatin satu pulau terus
di tengah-tengahnya ada air gitu, kita harus lewatin perahu. Nah, ketika perahu ini udah sampai ke pulau, perahu itu harus kita buang, Bang. Begitu loh. Yeah. Sebenarnya kalau lu belajar satu filsafat, satu tokoh, dia nyambung sama yang lain tuh. Iya kan? Kadang dia ngeretik-ngeretik, Bang. Ngeretik-ngeretik. Dari akhirnya lu paham semua kan? Belum, Bang, lo masih banyak yang lebih ahli di luar sana. Kita hanya cuman seneng aja sama filsafat. Iya, seneng aja lu. Yeah. Nah, yang bikin basis lu menjadi berpihak misalnya. Waduh. Yang wah ini menunjukkan sebuah kenyataan yang sangat dunia gitu ya. Misalnya Marx ya kan, materialisme ya. Nanti siapa yang atau yang lebih ke romantik, kan bisa juga. Oke, lu apa nih, Net? Apa ya? Lebih ke terombang ambing kalau Marx juga nggak terlalu aku sukai sih, Mas. Karena dia juga hidup dari Adam Smith yang apa ya, dia kaya dari teorinya Adam Smith bahwa ada pasar bebas dan segala macam, dan itu yang mencetus dia kan. Itu pun belum tentu kapital itu dari Adam Smith. Apa mungkin jadi des kapital itu diciptakan oleh dia sendiri gitu. Gitu, Bang. Istilah kapital sendiri itu keluar dari Marx-nya sendiri gitu kan. Iya. Nah, kan ada juga yang School of Frankfurt, Horkheimer. Yang itu lu gimana? Theodor Adorno, Mas Horkheimer, sosial sekolah. Mungkin ini Muiz nih perannya. Wah. Oh, lu dalam tuh Is? Udah dalam sih. Ke Frankfurt saya kurang sebenarnya. Saya lebih tertarik ke klasik sebenarnya kalau filsafat kan. Oh, klasik lu ya. Nah, coba nanti lu tugas lu Net. Kalau dia modern banget, Bang. Dia modern. Lu modern Net. Gimana pembahasan modern? Sebenarnya modern tuh, Bang, kalau dibagi cuma 4 lah ya. Empiris, rasionalis, positifis, idealis, eksistensialis, banyak lah ya. Cuman dari perjalanan panjang itu yang memperlihatkan bahwa identitas filsafat benar-benar ada perdebatan ya, terusan dari Plato dan Aristo. Plato mengatakan segala sesuatu itu berasal dari dunia ide. Kayak ini ada mik, ini berasal dari dunia ide dulu, baru ada mik. Kalau Aristo itu dia lebih ke segala sesuatu berasal dari realitas dulu, baru masuk ke dunia ide. Jadi adanya mik dulu nih kata Aristo, baru dia masuk ke dunia ide gitu. Nah, filsafat sebenarnya perjalanan panjang dari 2 tokoh itu aja. Cabang-cabang dari situ. Kayak rasional berarti udah masuk ke Platon gitu. Empirisme gabungan dari empirisme ada positivisme. Empirisme itu lebih ke pengalaman ya, panca indera dan segala macam, kan jadi debat. Panca indera dulu tentang sumber pengetahuan. Ide dulu apa pengalaman dulu gitu. Kalau Immanuel kan jelas dia tabula rasa ya. Tabula rasa mengatakan bahwa manusia itu seperti bayi yang baru lahir, dia seperti kertas putih dan belum dicoret apapun. Nah, ketika dicoret itulah pengetahuan awal gitu. Berasal dari dia berinteraksi dengan teman-temannya, orang tuanya gitu. Gitu sih, Bang. Nah, lu dalamin juga yang posmo, Derrida dan kawan-kawan, enggak? Nah, itu justru cenderung kalau di postmodern itu kan kritiknya terhadap modern gitu ya. Kalau posmo itu dia cenderung karena saya mungkin ada di sastra gitu ya, agak sedikit-sedikit ke sastra gitu karena sebenarnya sastra itu gerakan sastra itu, malah, bukan? Iya, lebih ke budaya kalau posmo justru, Bang. Sastra nggak bisa diakui kalau belum belajar Derrida. Iya, benar, Derrida. Oh gitu ya. Coba lu jelasin dulu. Karena bahkan saya di sastra sendiri itu banyak menggunakan kemudian teori-teori dari Derrida dan lain sebagainya. Makanya saya belajar filsafat pun saya menunjang kuliah saya di sastra gitu. Ya, postmodern bisa dikatakan
cenderung lebih ke absurd gitu ya, lebih ke absurd, dan memang dia mengkritik terhadap era modern yang benar-benar strukturalis, semuanya harus by konsep, by standar gitu, ada SOP-nya gitu kan ya. Tapi kalau masuk ke postmodern itu semua kita dobrak gitu kan ya. Dan memang orang-orang postmodern ini dia mengkritik orang-orang modern yang dia itu ya kemajuan dan lain sebagainya, tapi alam dirusak dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, mungkin postmodern lebih ke situ sih. Lebih ke situ, lebih kritik kayak modern ya. Ada 4 kalau nggak salah, Bung. Nah, silakan yang dicatat bahwa postmodern itu hadir mengkritik modern karena 4 hal. Yang pertama kemajuan, yang kedua eksploitasi manusia terlalu berlebihan, yang ketiga subjektivitas, ya kayak Karl Marx waktu itu mengatakan dari ilhamnya Hegel, manusia itu adalah subjek dari historis gitu. Dan 4 hal ini yang mungkin hadir Posmo untuk membongkar struktural yang mapan. Makanya nggak ada kebenaran absolut di Posmo tuh. Bahkan nisbi semua ya. Iya, semuanya nggak ada kebenaran absolut. Bahkan teori pun semua bisa dibantah. Nggak ada yang teori abadi gitu. Kalau di sastra apa yang terlihat gitu dari karya-karya? Muncul nggak? Iya, muncul tentu. Di mana Is? Kalau misalnya kita tarik aja gitu, misalnya kalau kebetulan saya kemarin belajar naskah drama juga di era postmodern. Itu kita belajar ada Buried Child kayak karya Sam Shepard sama Arcadia. Dan memang ketika kita ngebaca naskah drama tersebut gitu, banyak adegan-adegan atau scan-scan yang moodnya itu benar-benar berubah gitu. Karena emang postmodern itu dia nggak struktural, kayak misalnya dia antagonis dan dia protagonis gitu. Tapi di postmodern nggak ada antagonis, nggak ada protagonis, semuanya melebur jadi satu. Dia bisa jahat, dia bisa pula baik kayak gitu. Nggak ada pengutupan ya? Ya kayak gitu kan. Modern itu ya struktural gitu. Dia mengkotak-kotakan segala hal gitu. Ini dia baik, dia jahat, ini benar, ini salah, dan lain sebagainya. Sedangkan di postmodern kita ngecampurin itu semua. Jadi semuanya jadi abu-abu gitu. Apa yang baik, apa yang buruk itu kita benar-benar gak bisa ngelihat gitu. Karena dicampur itu tadi gitu, dilebur jadi. Tapi ini nisbi, artinya maksudnya relatif ya. Apakah ya kita bisa pakai modern, bisa juga pakai postmodern ya. Benar, Net? Ya kalau untuk kemajuan misalkan bangsa enaknya itu pakai modern, Pak. Tapi kalau di Indonesia misalkan pakai postmo, developmentalism gitu ya. Hancur semua, Pak. Hancur ya. Apa itu agama? Dia mendekonstruksi. Hancur ya. Enggak ini ya. Tapi di satu sisi dia benar juga ya. Untuk seni arsitek kayaknya benar dia. Ya, bisa masuk di situ ya. Bisa masuk. Yes ya. Di seni arsitek dia bisa masuk ya. Ya, artinya creativity atau inovasi atau apa bentuk-bentuk dia bisa nggak ikut itu pakem itu ya. Nah, ngomong-ngomong Abang suka filsafat yang mana? Gua enggak. Gue udah beyond, udah lewat romansa filsafat. Lu harus menikmati dulu, supaya nanti lu lewat juga, ya kan? Orang kan setiap orang punya destinasinya, ya enggak? Lu masih destinasinya enak nih, destinasi ini masih enak, ngawang-ngawang nggak jelas gitu ya. Ya kan? Tapi lu menikmati kan? Menikmati betul kan? Gitu. Nanti kalau nggak punya uang baru lu apa nih? Gitu. Oke, nah kita balik ke komunikasi aksi. Oke. Gimana pandangan? Komunikasi aksi, ada 2 term. Coba di Habermas ya. Habermas. Nah, coba epistem is dulu is. Gimana? Kita kulitin semua nih is. Kita coba. Ya gimana ya? Kalau ya kayaknya Junet lebih paham dah. Kalian sih taunya stoik tahu dia. Stoik deh. Ya, yang coba damai-damai gitu. Ya, yang klasik tadi. Masalah modern mas saya agak bingung gitu. Coba lu ya. Aksi dan komunikasi gitu. Aksi dan komunikasi. Kenapa Abang menanyakan perihal aksi dan komunikasi? Itu karena demokrasi harus pakai itu. Nah, ya kan. Itu kan percakapan kan. Oke, kalau misalkan secara epistem mungkin itu banyak ya di Google atau KBBI untuk menjadi satu pakem epistem gitu. Kalau aksi menurutku itu adalah satu aktivitas nyata. Ya, dia komunikasi itu adalah sebuah aksi. Sebuah aksi. Iya. Oh gitu. Bukan komunikasi dan aksi. Jadi Habermas
Jadi orang itu menggunakan komunikasi untuk mengatasi apapun. Dia kita beda pendapat nih. Lu komunikasi terus sampai sampai menemukan konklusi ya. Nah, demokrasi pakai itu bisa jalan dia. Oh, kenapa tuh, Bang? Ya, demokrasi itu kan yang kayak pengutupan segala macam kan. Tapi kalau lu ngomong-ngomong lama ketemu tuh. Di situ tuh peran pentingnya si bapak tua itu. Habermas. Ya kan? Saya tahu yang Habermas cuma hegemoni doang itu. Habermas itu pernah ketemu siapa? San Francisco siapa? Yang mana ya? Mugen apa sih? Dia Horkheimer, Adorno. Iya, macam Frankfurt ya, Frankfurt School. Nah, itu ya yang paling ujung sebenarnya ya ada lagi sih ya, macam ya. Apa yang terakhir kamu pelajari apa? Yang baca? Aku emang kurang suka di Frankfurt School karena dia lahir dari pemikiran Marx tadi ya. Ya, dia pemikiran Marx. Bahkan lanjutan lagi itu ada Slavoj Žižek juga. Slavoj Žižek, Ernesto Laclau. Jadi menggabungkan pemikiran Marx, Anton Gramsci, hegemoni, terus Sigmund Freud, psikoanalisis. Jadilah si siapa namanya? Jung, Slavoj Žižek. Nah, kalau Junet sih lagi fokus kepada filsafat teknologi, Bang. Karena ini urgent banget sih. Urgent banget, Bang. Siapa? Ada 3 filsuf besar seperti Heidegger, Jacques Ellul, Don Hiden. Dia membicarakan dan berdebat-debat tentang apa sih makna identitas, makna hidup manusia. Apakah manusia itu harus digantikan oleh teknologi atau bukan gitu. Kayak misalkan kita berbicara tentang teknologi, Bang. Techne itu kan berasal dari bahasa Yunani, techne, artinya menciptakan. Menciptakan yang belum ada menjadi ada. Contoh belum ada kursi diciptakanlah. Nah, teknologi ini untuk keberlangsungan hidup manusia, untuk memudahkan. Nah, secara hadirnya dia sebagai ilmu filsafat teknologi itu 1847, Bang. Ya. Tapi secara onto dia udah ada sebelum sains ada. Jadi kalau ditanya, aku pernah ditanya gitu, Bang, duluan mana sains sama teknologi? Jadi kalau teknologi memang hadir 1847. Cuma secara onto dia udah ada sejak Aristo itu. Sampai dia bisa menghegemoni paradigma sains, Bang. Yang ketika geosentris ke heliosentris, di mana Galileo menemukan teropong, itu kan merubah paradigma sains kan. Yang tadinya di datar gitu, dia bisa naik ke langit gitu ngeliat. Nah, jadi filsafat teknologi ini sebenarnya hasil selesainya fenomenologinya Edmund Husserl. Jadi ada post fenomenologi. Post fenomenologi ini kita tidak akan bisa paham sebelum mengetahui teorinya si Edmund Husserl tentang fenomenologi. Sebenarnya fenomenologi gampangnya adalah intensionalitas, di mana seseorang bisa melihat hari ini hujan, dia masuk kepada alam pikirannya dan tertangkap oleh alam pikirannya, itu disebut intensionalitas, Bang. Nah, hadirnya post fenomenologi itu cuma menambahkan kalimat instrumen. Jadi instrumen intensionalitas gitu. Nah, kadang manusia ini nggak bisa membedakan mana diri dia sama mana teknologi, Bang. Kayak ini kan teknologi, ini teknologi, terus motor teknologi, kacamata teknologi. Nah, kadang dia lupa bahwa itu tuh teknologi gitu. Makanya perdebatan Heidegger sama Jacques Ellul dan Hiden itu dia membuat wacana baru terhadap siapa sih teknologi, siapa sih identitas manusia. Makanya dia ngebagi ini manusia, ini instrumen, ini teknologi. Nah, manusia zaman sekarang itu merasa bahwa teknologi itu adalah bagian dari diri dia. Contoh studi kasus, orang yang baca buku menggunakan kacamata. Kacamata itu kan teknologi ya. Dan orang itu tidak akan bisa baca tanpa kacamata. Berarti
kacamata itu udah bagian dari diri dia gitu. Ya kan? Nah, itulah filsafat teknologi cuman ngasih tahu bahwa teknologi sama lo beda gitu. Ada beda ruang, ada bingkai di situ, di tengah-tengah itu. Jadi jangan lupakan identitas lo. Siapa lo gitu. Lahir di mana, umur berapa, terus kesukaan lu apa gitu. Dan filsafat cuma menghadirkan seperti itu. Karena mungkin nanti kita kehilangan identitas mungkin. Nah ini menarik ini wacana ini. Ayo saya hajar singkat. Tadi kan udah jelasin ya gitu. Masalah identitas ini di era sekarang gitu ya, di mana kita udah kenal media sosial dan lain sebagainya. Kadang kita kita tuh menciptakan satu identitas baru gitu di media sosial itu tersendiri gitu, di luar identitas diri kita yang sebenarnya gitu. Dan aku pikir fenomena ini itu benar-benar ciri khas era sekarang gitu. Kalau misalnya kita kembali ke Plato gitu ya, dalam imitationnya Plato, dia ngebagi imitation itu jadi 4. Ada yang reflektif, imitatif, preversion sama simulacrum. Nah kalau misalnya kita lihat fenomena di era sekarang itu kebanyakan orang itu simulacrum. Simulacrum itu dia menciptakan identitas baru tanpa satu referensi yang ada di belakangnya gitu. Dan ini lumrah terjadi di era sekarang karena kita bisa menciptakan identitas itu melalui teknologi digital, media sosial, atau mungkin di dalam sebuah game. Belum lagi ada wacana metaverse yang kita bisa membentuk identitas diri kita di dunia metaverse itu gitu kan. Ini bener-bener modern banget sih, dan aku pikir manusia sekarang dia malah lupa akan identitas asalnya dia gitu, yang ada referensinya gitu sebelumnya tentang keluarga dia, sukunya dia, ras dia dan lain sebagainya. Dia kemudian menciptakan satu identitas baru yang dimana di situ dia bisa dianggap oleh masyarakat, di situ dia bisa dianggap oleh khalayak di media sosial dan lain sebagainya. Apa yang kamu ketahui tentang AI? Ya kan aku jauh dari peradaban lah hidup. Apa itu artificial intelligence? Kalau kita artikan secara harfiah kan itu kecerdasan buatan gitu ya. Tapi kalau kita pertanyakan lagi tuh, apakah bisa manusia menciptakan satu kecerdasan yang bisa melampaui kecerdasannya sendiri gitu? Oke. Itu udah fakta Bang, udah berjalan sampai sekarang Bang, bahwa artificial intelligence itu kan dia dapat pengetahuannya dari literatur yang dimasukkan ya. Jadi algoritma. Dia generating sendiri tuh. Ya, misalkan aku punya skripsi, aku masukin literaturku, jadi dia pinter, dia tahu skripsiku itu namanya dataset. Yap. Nah, kalau misalkan artificial intelligence ini udah menjadi antropomekanik misalkan. Antropomekanik kan dalam skemanya dia patuh terhadap tuannya. Kayak mesin komputer misalkan ini mic, laptop, lampu-lampu itu dia akan patuh terhadap tuannya. Ketika tuannya itu memberikan kodingan-kodingan yang ingin dia inginkan misalkan. Nah, kayak misalkan Google bangunkan aku jam 7. Dia langsung secara otomatis memberikan isyarat nanti dia akan tepat waktu membangunkan jam 7. Nah, ketika masuk kepada kasih sayang gitu. Artificial intelligence kasih sayang, atau kita dapat ancaman, lalu misalkan antropomekanik ini kita rancang untuk yang mengancam kita bunuh dia misalkan. Itu kan mungkin bisa terjadi Bung. Nah bahkan kita jadi aku sendiri Bung Muiz, Bang ada pertanyaan pribadi sendiri yang ingin ditanyakan. Ketika nanti manusia udah sebagian dari populasi manusia itu adalah robot, apakah bisa demokrasi Bang? Nah, nanti kan gini tuh, pas suatu titik nanti ada filsuf baru yang mengkoreksi lagi, ya kan? Ya enggak? Benar enggak lo? Kan selalu aja ada tuh. Dia nanti muncul, terus dia membahas, kemudian dikoreksi sama dia, terus teknologi ngikutin lagi. Ya, kita tunggu nih, ya kan bisa jadi kan Muiz jadi filsuf ya kan? Gitu yang. Nah, tapi ini kan sebenarnya menarik ya, perkembangan pemikiran-pemikiran dari yang klasik tadi yang modern, postmodern, terus yang
yang macam-macam ya, yang psikoanalisis ya macam-macam ya. Itu juga menggambarkan bahwa terjadi hal-hal yang objektif dan yang di bawah sadar ya. Bawah sadar. Nah, itu akan menjadi pengayaan buat kita semua untuk membedah. Jadi kan selalu filsafat itu dia mengoreksi terus kan? Terus mengkritisi. Falsifikasi apa? Falsifikasi Karl Popper. Wah, ini Karl Popper. Nah, itu dia selalu begitu. Nah, itulah perlu kenapa kita harus paham itu, kan? Nah, ya tadi Bung Junet diuji juga ngelihat kayak dosen kan. Junet pagi itu tadi bilang Junet Munakosa tuh. Kayaknya kebanyakan dosen itu pakai teori Karl Popper, Bung. Falsifikasi. Iya. Jadi bedanya falsifikasi sama verifikasi itu, falsifikasi itu menyalahkan terus, verifikasi membenarkan ya. Verifikasi ulang data diri Anda misalkan. Nah, dosen tuh kayak menyalahkan terus. Metodologi kamu pakai apa? Judul kamu kayak diulang lagi gitu. Jadi pakai falsifikasi terus. Ya, itu metode dia kan. Iya. Kena mental. Jadi jangan sampai dibongkar ya. Kita boleh merobohkan strukturnya, tapi kita ya cari ya nanti aja, yang penting roboh dulu nih barang gitu. Itu juga bisa begitu kan, Net ya. Iya. Karena kalau gak dirobohin kita gak bakal tahu isinya. Nah dirobohin kayak TA Junet tadi dirobohin dong. Dirobohin dulu. Robohin. Ya disikat gitu ya. Cari-cari tapi luar biasa ya. Nah, ketimuran lu apa? Ibnu Rushd. dia Ibnu Sina dia. Ibnu Sina lu timur. Kadang nggak cocok juga, Bung. Saya tuh kayak belajar filsafat kayak naik perahu tadi, Bung. Nyampe di pulau tujuan itu perahunya saya buang, saya hancurin. Kalau mau berangkat lagi ke pulau lagi, saya bikin lagi perahunya gitu. Kalau suka semuanya suka, Bung. Kayak Imam Ibnu Rushd, Al-Farabi, Imam Ibnu Sina, Mullah Sodro, Bhagavad Gita. Dari Cina ya. Cina siapa lo? Confucius. Seru ya. Oke, itulah ya, seru ya. Seru ya. Mungkin kalau cerita dikit ya Imam Ibnu Sina, Bung. Oke, siap. Saya diskusi tadi malam sama Muiz. Lu di sekamar sama Muiz nih. Main ya. Nah, gimana cerita sama Muiz? Ya, kalau kampus kalau bikin penelitian menggunakan metodologi apa? Kuantitatif, kualitatif, Bang. Oke. Kalau menggunakan metodologi intuitif bisa gak? Esek. Gitu kan. Aku nanya ke dia. Iya. Terus aku ngejelasin Imam Ibnu Sina, Bung. Dia menemukan anatomi tubuh kayak mata sarafnya kemana nih, kuping sarafnya kemana nih. Itu menggunakan metodologi intuitif, Bung. Dia gak ngebedah dulu gitu. Nah, apakah menggunakan metodologi intuitif itu relevan gitu? Di kampus misalkan. Kayak misalkan ada studi kasus biasanya Indonesia tuh gini, yang dua dunia tuh. Kayak lo mencari informasi sejarah masa lampau, dimasukin dulu media lu akbar gitu. Saha ieu aing macan misalkan. Nah, nanyain tuh sejarah masa lampau. Tapi itu bukan intuitif sebenarnya. Itu model-model. Itu model-model kan dipakai untuk atom. Ya, maksudku kuantum itu dipakai. Maksudku apakah menggunakan metodologi seperti itu relevan di kampus? Gitu, bisa aja, ya kan? Apa tuh argumentasinya? Argumentasinya misalnya yang tadi yang psikoanalisis yang alam bawah sadar itu kan subjektif banget itu. Apa pembuktiannya? Nggak ada juga pembuktiannya. Nah, bisa masuk ke situ juga. Apalagi kayak Muiz ya sastra ya, bisa aja dia pakai itu. Ya kan? Karena kalau gini, sebenarnya ada di ranah-ranah filsafat yang jika kita bawa ke intuitif itu kadang orang apa ya istilahnya, orang-orang intuitif inilah bisa kita katakan ya orang-orang agamis lah bisa yang dia menggunakan spiritualitasnya, yang dia cenderung punya kepekaan yang luar biasa gitu. Punya kepekaan yang luar biasa karena menurut aku sendiri gitu, kepekaan itu dilatih gitu. Kepekaan itu bisa dilatih. Tapi Imam Ibnu Sina itu dia disalahkan sama muridnya. Nah, iya itu. Dibedah tuh manusia beneran, dibedah terus salah nih guru. Nah, iya, itu karena memang tradisinya barat itu dia memang sangat itu kan tradisi objektif, barat kalau lu nggak lihat lu nggak. Nah, itu maksudnya. Ya kan?
Ini biar seru aja Bang obrolan. Kalau lu nggak lihat dia gitu kan, nggak terbukti kan. Nggak terbukti. Nah itu ya oke lah, suatu metode juga. Ini satu metode yang lain. Iya, Bang. Itu hal yang menarik kan Junet ya. Iya. Nah saya kira ini komunitas Baitul Falsafah ini udah benar nih. Ya. Ya, tapi kan filsafat ini nggak hanya untuk filsafat. Oh iya betul. Filsafat untuk perubahan masyarakat. Nah ini coba terakhir nih, Net, apa nih lo pesan lo nih tentang filsafat nih? Paling tentang komunitas Baitul Falsafah Bang, gimana kita ngediriin semangat tentang ruang-ruang intelektual filsafat itu selalu di nomor 2 kan ya Is. Dibilang kafir, murtad dan segala macem. Apalagi nggak ada masalah. Apalagi di orang intelektualnya menengah ke bawah lah. Banyak di masyarakat rumah saya yang ngapain belajar filsafat, kafir gitu. Dulu ada di IAIN Jogja, lu kenal Sastro nggak? Apa tuh Bang? Sastro itu dulu ajudannya Gus Dur. Oh iya tahu. Tahu? Kayak lu juga gayanya. Persis kayak lu. Nah, kita hadir untuk membanting setir paradigma itu yang salah dalam berpikir bahwa enggak gitu loh. Filsafat itu sebenarnya asik loh. Iya asik. Filsafat itu kita bisa ada belajar aturan-aturan logika, cara berpikir yang baik dan benar gimana sih. Ya. Makanya yang sekarang yang siapa yang guru besar UIN Jogja itu siapa namanya? Oh ini Pak Fahrudin Faiz. Wah kan itu kan hajar sikat ya. Cuman kalau dengerin Pak Fahrudin Faiz ngantuk ya. Kayak ceramah. Aduh, Enak banget ya. Temenin tidur tuh enak. Tidak ada ini ombak-ombak besarnya kan. Tapi hebat beliau. Saya apresiasi sangat keren banget beliau. Dulu ada Amin Abdullah juga di situ. Amin Abdullah ya, itu juga di situ tuh main-mainnya tuh saat ada ya Mu'tazilah apa dibahas ya. Terus. Nah, itu saya kira itu tradisi itu harus dipakai terus tuh untuk apa? Pemikiran terus jalan. Jangan dia harus terbuka. Makanya dalam Islam orang terus cari pemikiran Islam. Dulu ada Cak Nur, ingat ada Gus Dur, ada Kunto Ujo. Ingat tahu Kunto Ujo enggak? Kurang familiar. Syafi'i Ma'arif, Amin Rais. Oh iya. Kemudian macam-macam lah, banyak yang angkatan segitu ya dia. Nurkholis Majid. Dia cari terus. Nah, ini anak-anak muda juga gitu nyari-nyari. Lu nggak peduli orang mau ngomong apa, hajar sikat. Ya kan? Untuk Baitul Falsafah. Betul nggak Is? Ya, kalau Baitul Falsafah sendiri sih sebenarnya benar tadi awal kenapa dibentuknya itu seperti yang Junet katakan tadi. Cuman untuk sekarang kita lebih ingin menjangkau filsafat ini tuh for everyone gitu. Ya. Ke segala Tapi feminis lu belum bahas nih. Wow, feminis khusus perempuan di lain season kan. Lain season ya. Kita feminis nih. Oke ya. Apa tadi belum selesai lu Is? Terpotong barusan. Ayo Is. Ya maksudnya kita di Baitul Falsafah ini mencoba untuk masuk ke segala lini gitu. Baik itu dia anak SMA atau kuliahan atau sudah bekerja dan lain sebagainya. Tapi ada masalah juga Pak, waktu SMA ikut Pak. Apa tuh? Namanya Habib. Gimana tuh? Jadi dia kelas 2 SMA, dia hafal teori Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, dan teman-teman kelas dia bingung menghadapi dia. Ada ya anak-anak yang kayak gitu. Ada. Lu biarin aja. Justru kita itu ingin menjangkau ke situ juga gitu. Makanya di stop lah anak SMA nanti dulu gitu. Iya. Tapi kan harus ada landasan yang kuat dulu baru ke situ. Iya, makanya harus benar-benar dari dasar dulu, gak bisa langsung loncat karena kalau loncat takutnya ada beberapa hal yang sebenarnya dia tuh posisinya kayak anak tangga gitu. Kita gak bisa langsung loncat karena kalau misalnya kita langsung loncat kita gak tahu nih sebelum itu tuh ada apa gitu kayak gitu. Iya. Sebenarnya Bang fokusnya Baitul Falsafah nggak hanya filsafat sih Bang. Ada keislaman, ada kesastraan. Cuman gerakan kita ke literasi Bang. Iya. Membaca dan menulis. Nah kemarin juga habis penelitian Junet ke teman-teman BAF bahwa angket membaca dan angket menulis itu sangat drastis tuh. Iya. Lu bagus nih, gerakan lu bagus, ya kan? Ya kan, kalau lu lihat di perguruan tinggi lain tuh nggak muncul. Di Ciputat muncul nggak? Ada. Ciputat. Lu berjejaring nggak sih? Ada. Malah di BAF ada anak Ciputat. Oh iya. Kita juga pernah diskusi ada di Ciputat. Ini desersi ada. Melarikan diri. Gila itu. Nah itu sebenarnya menarik ya. Nah, dan itu harus didalami terus ya, nanti lu mengkonstruksi apa gitu ya dari elemen-elemen yang banyak lu pelajari itu
Kan muncul sesuatu yang baru gitu ya. Makanya kemarin di kepengurusannya Muiz nih, ini Muiz lebih senior nih. Enggak, dia apa ya, ilmunya si senior gitu. Cuman dalam apa ya, dia adik kelas aku. Kita pernah ngebuat tetralogi, Pak. Ada 4 ya. Diskusi, membaca, menulis, penelitian. Ini kita terus gembor-gemborkan ke teman-teman agar suka menulis, suka membaca, suka diskusi, dan suka penelitian. Nanti sifatnya nanti diberi apresiasi gitu, kayak dibikin pamflet kayak ini tulisannya Muiz tentang simulacra John Boldiyard misalnya. Lu bikin jurnal kecil-kecilan? Iya. Bikin nggak? Kalau di Baitul Falsafah sendiri kita baru sampai kayak artikel-artikel aja sih. Iya ya, kayak basis gitu bikinnya. Iya. Dulu kita bikin di sini ya namanya SKAU. Apa tuh, Bang? SKAU itu komunikasi aspirasi umat. S-nya apa lupa saya. Suara komunikasi aspirasi umat. Wih. Tapi isinya itu ya filsafat isinya. Oh, filsafat semua itu, Bang. Filsafat semua itu. Dan dicetaknya dulu Pustaka Salman yang nyetak. Nah, lu harus bikin tuh supaya apa? Ide itu harus terstruktur lewat tulisan. Jangan lu ngomong-ngomong doang, ngemeng-ngemeng aja lu. Itu justru sebenarnya kegiatan kita itu sebenarnya kebanyakan di diskusi sebenarnya. Ya diskusi lu strukturkan lewat tulisan kan penting kan? Itu makanya kita tuh pengen benar-benar ngegerakin tulisannya. Bikin Scopus ya. Jangan suka Scopus banget. Scopus. Pokoknya jadi tulisan aja dulu, ya kan? Tulisan yang populer kayak basis lah ya. Nah, itu nanti akan mengasahku yang di level berikutnya. Oke. Siap, Bang. Oke ya. Sahabat OMB, sahabat Obrolan Meja Bundar, itulah Junaid dan Muiz, Baitul Falsafah. Terima kasih.